Kapan memilih di Bali latihannya? 거기서 풀린다니까. 그런데 너무 슬프죠. 그래서 뭐 장갑 다니면은 훈련하시는 장갑 이거 아이들 그냥 너무 빨리 도와주고. Di timnas sekarang siapa yang punya potensial bakal jadi pelatih bagus nanti? Jadi pelatih bagus Di masa yang akan datang. udah semua lagi. 선수들 선수 컨디션은 괜찮지만 상당히 힘들어하고 지금 여기 와서 지금 갔다 오늘은 이제 우리가 시합에서 움직임을 가져가면서 선수들 제3자와 우리가 빠져들어가면서 공간에 아주 짧은 공간 안에서 우리가 패스를 얼만큼 빨리 받고. Gara-gara masalah rumput, Shin Tae-yong pilih timnas Indonesia TC di Bali ketimbang Jakarta. Asnawi Mangkualam ungkap pesaing terberat timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Penyebab timnas Indonesia hanya pasang target final di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Championship 2024. Masalah kondisi lapangan, termasuk rumput, menjadi penyebab pelatih tim nasional, Timnas, Indonesia, Shin Tae-yong memilih menggelar pemusatan latihan, TC, di Bali. Ia merasa tak banyak lapangan di Jakarta, karena rasa ketidakpuasan itu, Timnas Indonesia pun tidak TC di ibu kota. Seperti diketahui, Shin Tae-yong tengah menempa anak asuhnya di Bali United Training Center dalam menatap Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Skuad Garuda telah memulai TC sejak 28 November dan diketahui akan berakhir pada 4 Desember mendatang. Shin Tae-yong memilih TC di Bali ketimbang Jakarta karena kondisi lapangannya yang sangat bagus. Dia juga menyampaikan bahwa Jakarta masih minim lapangan latihan. Seperti yang bisa dilihat, lapangannya sangat bagus. Sedangkan di Jakarta tidak terlalu banyak lapangan latihan, ungkap Shin Tae-yong, dikutip Sabtu, 30 November 2024. Di sisi lain, juru taktik asal Korea Selatan itu juga mengapresiasi kepada klub Bali United. Shin Tae-yong turut memberikan apresiasi kepada pemilik klub Bali United, Peter Tanuri, karena telah mempersiapkan lapangan untuk TC Timnas Indonesia. Bali United sudah membangun lapangan dengan baik. Pak Peter, Tanuri, sudah membantu banyak timnas kita, ujar Shin Tae-yong. Sebanyak 33 pemain telah dipanggil Shin Tae-yong untuk mengikuti TC di Bali. Namun nantinya, jumlah tersebut akan dipangkas menjadi 23 pemain timnas Indonesia untuk berangkat ke turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut. Piala AFF 2024 sendiri mulai bergulir pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Timnas Indonesia memulai perjuangannya dengan melawat ke markas Myanmar di Stadion Tuna pada Senin 9 Desember. Setelah itu, skuad Garuda bakal menjamu Laos pada Kamis 12 Desember mendatang. Asnawi Mangkualam ungkap pesaing terberat timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Bek timnas Indonesia Asnawi Mangkualam berbicara soal persaingan di ASEAN Cup 2024. Ia pun mengungkapkan siapa pesaing terberat buat skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi ASEAN Cup 2024 yang bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dalam ajang ini, tim asuhan Shin Tae-yong dipastikan bergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Untuk menghadapi ajang yang dikenal sebagai Piala AFF ini, skuad Garuda sebenarnya telah menjalani persiapan di Bali sejak Kamis, 28 November 2024 walaupun terdapat beberapa nama yang belum bisa bergabung dengan Timnas Indonesia dalam persiapan ini, khususnya para pemain abroad yang mendapat panggilan seperti Marcelino Ferdinand. 4 klub asal Thailand Port FC tersebut masih memiliki 2 agenda terdekat yakni laga lanjutan kompetisi melawan Nongbua Pitchaya pada Minggu, 1 Desember 2024. Arjener, Justin Hubner,
dan Rafael Struik. Begitu juga dengan satu pemain paling senior di timnas Indonesia yakni Asnawi Mangkualam. Pemain berusia 25 tahun ini belum bisa bergabung dengan timnas Indonesia karena masih fokus dengan klubnya Port FC. Kemudian laga kedua membela Port FC dalam laga terakhir grup F AFC Champions League 2 melawan Lion City Sailors pada Kamis, 5 Desember 2024. Untuk itu, Asnawi mengaku belum bisa bergabung dengan timnas Indonesia saat ini. Mantan pemain Ansan Greeners tersebut mengaku akan langsung bergabung dengan tim Merah Putih di Myanmar. Pasalnya, rombongan pemain timnas Indonesia yang TC di Bali saat ini pun dijadwalkan akan bertolak ke Myanmar pada 5 Desember 2024. Habis, lawan Lion City, kemungkinan langsung gabung timnas ke Myanmar, ujar Asnawi Mangkualam saat ditemui awak media di Thailand, walaupun ia akan telat bergabung dengan timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam cukup percaya diri menghadapi ajang 2 tahunan ini. Mantan pemain PSM Makassar bahkan tak terlalu pusing dengan timnas Indonesia yang bakal diperkuat oleh pemain muda U22. Menurutnya, skuad Garuda masih bakal bisa bersaing dalam ajang ini. Apalagi pemain-pemain yang dipanggil juga sudah bersama timnas U20 Indonesia, sehingga mereka telah memiliki pengalaman. Pemain seperti Kadek Arel, Doni Tripamungkas, hingga Arhan Kaka, meski masih berusia muda sudah langganan tim-tim Liga 1 dan juga timnas U20 Indonesia. Walaupun untuk menghadapi ASEAN Cup 2024 ini tak akan mudah, Asnawi mengatakan bahwa ini tak akan mudah karena saingan terberat timnas Indonesia adalah tim-tim yang menurunkan pemain utama. Bahkan Asnawi menyebut pesaing terberat skuad Garuda di Piala AFF buat tim Merah Putih yakni Thailand. Hal ini karena Thailand bakal diperkuat tim terbaiknya, meski ada beberapa pemain tak diturunkan. Menurutnya, tim berjulukan Gajah Perang tersebut bakal diperkuat oleh beberapa pemain abroad mereka seperti Supachok Saracat yang saat ini bermain untuk klub Jepang Hokkaido Consadole Sapporo, kemudian ada Ekanit Panya yang saat ini juga bermain untuk klub Jepang Urawa Reds. Untuk itu, mereka disebut bakal menjadi pesaing terberat buat timnas Indonesia yang menargetkan lolos hingga babak final. Tentunya Thailand memang tidak full, tetapi beberapa pemain abroad mereka bisa bermain, seperti Supachok, Sa, dan Vietnam yang sedang training camp di Korea Selatan, sudah lebih 1 bulan, jelas Asnawi. Jia tentunya harus kita waspadai, itu turnya Racat, Ekanit, Panya, Supanat Mueanta, mereka bisa bermain, kata Asnawi. Jadi salah satu yang terkuat adalah Thailand, ucapnya. Namun, lawan terkuat timnas Indonesia tak hanya Thailand saja. Menurut Asnawi rintangan pertama yang harus dilalui skuad Garuda, apalagi mereka telah melakukan persiapan panjang di Korea Selatan untuk menghadapi ASEAN Cup 2024 ini. Oleh karena itu, mereka tak boleh dianggap remeh. Karena Vietnam juga menargetkan untuk bisa lolos ke babak final Piala AFF. Sebelum bertemu Thailand pastinya Vietnam. Pasalnya, tim Merah Putih bergabung dalam satu tim dengan Vietnam, sehingga akan bertemu lebih awal. Asnawi dan kawan-kawan dijadwalkan akan bertemu dengan Vietnam pada penyisihan grup di Vietri Stadium, PH Utho, Vietnam, pada 15 Desember 2024. Pemain dengan 44 caps dan 2 gol bersama timnas Indonesia itu mengatakan bahwa Vietnam harus diwaspadai. Penyebab timnas Indonesia hanya pasang target final di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Championship 2024. Penyebab timnas Indonesia hanya pasang target final di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Championship 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengatakan target utama dalam turnamen ini adalah menjembatani regenerasi di timnas Indonesia. Sumarji menjelaskan timnas Indonesia memang tak membidik target untuk menjadi juara. Meski demikian, Sumarji mengatakan turnamen ini penting untuk melihat bagaimana perkembangan regenerasi di skuad Garuda. Begini ya, saya juga harus jelaskan bahwa di sepak bola itu nomor 1 harus ada target. Saya sudah berdiskusi dengan Pak Ketum, PSSI, Erick Thohir, target kita sebenarnya tidak muluk-muluk karena kita menginginkan adanya regenerasi, jelas Sumarji. Dikutip pada Sabtu, 30 November 2024, maka kalau berbicara target kita bisa final itu sudah sangat bagus. Sekali lagi kita sudah bisa final saja itu sudah sangat bagus, sambungnya. Yang kita utamakan adalah adanya regenerasi. Agar bisa mengganti yang sepersekian timnas senior. Ini sangat penting sekali. Kalau kita tidak berani memberi opsi regenerasi ya kapan lagi kita akan ada regenerasi yang lebih baik. Tambahnya, timnas Indonesia memang sebentar lagi akan berkompetisi di ASEAN Mitsubishi Electric Championship 2024 atau Piala AFF 2024. Turnamen sepak bola Asia Tenggara itu akan berlangsung dengan format kandang tandang pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Skuad Garuda akan tergabung bersama Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina di grup B. Pada laga pertama, timnas Indonesia akan bersua dengan Myanmar di Tuwuna Stadium,
Yangon, Myanmar pada 9 Desember 202 sejak pertama kali turnamen itu debut pada 1996, timnas Indonesia belum pernah mencicipi manisnya menjadi juara. Pencapaian terbaik skuad Garuda adalah menjadi runner-up pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Pada turnamen edisi 2024, timnas Indonesia ditargetkan mencapai partai pamungkas terlepas dari hasilnya. Banyak pertanyaan muncul mengapa skuad Garuda tak membidik gelar juara dalam turnamen itu. Tak seperti tim lain, timnas Indonesia memang memanggil para pemain dengan rataan usia 22 tahun untuk turnamen ini. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong sudah memanggil sebanyak 33 pemain untuk fake melakoni pemusatan latihan, TC. Meski begitu, ada beberapa pemain muda yang sudah kenyang pengalaman bersama tim senior. Sebut saja Pratama Arhan, Rafael Struijk, hingga Marcelino Ferdinand. Tentunya diharapkan, skuad Garuda mampu meraih hasil terbaik di Piala AFF 2024. Menpora akui masih tunggu berkas naturalisasi Ula Romeni dari PSSI. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo mengaku masih menunggu berkas naturalisasi Ula Romeni dari PSSI. Nama Ula Romeni sepekan ini ramai jadi perbincangan setelah ia dipastikan melakukan proses naturalisasi. Kepastian ini didapatkan setelah Oli Romeni bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Sabtu, 16 November 2024. Pemain FC Utrecht tersebut sebelum bertemu dengan Erick Thohir diketahui telah nonton langsung pertandingan Timnas Indonesia. Ia menyaksikan langsung Timnas Indonesia beraksi melawan Jepang dalam laga kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Ula Romeni menyaksikan langsung Timnas Indonesia dihajar Jepang dan setelah laga itu Erick Thohir bahkan sempat berbicara lagi dengan sang pemain. Orang nomor 1 di PSSI itu menanyakan komitmen Ula Romeni setelah melihat skuad Garuda menelan kekalahan. Pemain berusia 24 tahun tersebut dikatakan siap membela Timnas Indonesia. Namun, berkas naturalisasi Ula Romeni ternyata belum sampai di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemenpora, Menpora Dito Aryo Tejo saat ditanya soal dokumen naturalisasi Ula Romeni sampai mana. Ia menjelaskan bahwa ia belum menerima berkas naturalisasi pemain berposisi penyerang tersebut. Ia sampai sekarang masih dalam kajian di PSSI. Ia ujar Dito Aryo Tejo kepada awak media di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Senin, 25 November 2024. Dito mengatakan bahwa ini memang masih dikaji. Tetapi Ula Romeni sebelumnya sudah datang di Indonesia. Ia pun mengaku Ketum PSSI Erick Thohir sudah berbicara soal ini. Tetapi pekan lalu saat yang bersangkutan datang ke GBK, sudah disampaikan juga oleh Pak Ketum PSSI akan melakukan naturalisasi terhadap Ula Romeni, kata Dito. Oleh karena itu, saat ini Menpora masih menunggu berkas dari PSSI untuk bisa ditindaklanjuti nantinya. Jadi kami masih menunggu berkas naturalisasi dari PSSI, tuturnya sebenarnya proses naturalisasi Ula Romeni ini masih memiliki waktu yang panjang dibandingkan beberapa pemain sebelumnya seperti Messi Hilgers, Eliano Reijers, dan Kevin Dix. Pasalnya, Timnas Indonesia baru akan kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret 2025. Oleh karena itu, PSSI masih memiliki waktu panjang untuk menuntaskan proses naturalisasi ini. Ini berbeda dengan Kevin Dix yang sebelumnya salaman dengan Erick Thohir pada 12 Oktober 2024. Keputusan Timnas Indonesia pakai skuad U22 di ASEAN Cup 2024 bukan perintah Erick Thohir semata. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menegaskan bahwa keputusan Timnas Indonesia memakai skuad U22 di ASEAN Cup 2024 bukan perintah dari Erick Thohir semata. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia dipastikan akan memakai skuad U22 di ASEAN Cup 2024. Langkah ini rupanya sempat menjadi sorotan bagi media asal Malaysia, Vietnam hingga Thailand. Media-media tersebut menilai Timnas Indonesia tak menunjukkan keseriusan untuk menghadapi ASEAN Cup 2024. Pengamat sepak bola asal Malaysia, Zakarim Rahim, bahkan khawatir langkah Timnas Indonesia bisa membuat ASEAN Cup atau yang dulunya disebut Piala AFF kehilangan daya tariknya. Pasalnya di Asia Tenggara sudah ada Asian Games sebagai ajang unjuk gigi bagi pemain muda. Saya melihat daftar pemain skuad Indonesia, mereka hanya menurunkan satu pemain senior sedangkan sisanya sebagian besar pemain U22. Jadi bisa diasumsikan mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya karena banyak bermain di level Asia. Tentu ini akan berdampak pada tim lain yang menjadi penantang seperti kami, Thailand, dan Vietnam. Jika semua tim mengambil keputusan yang sama, pertandingan Piala AFF akan hilang karena kita sudah memiliki Asian Games untuk pemain muda, kata Zakarim Rahim, dilansir bolasport.com dari Barian. Menanggapi hal ini,
Sumarji menjelaskan bahwa keputusan Timnas Indonesia menggunakan pemain U22 untuk ASEAN Cup merupakan rencana yang sudah ditetapkan cukup lama. Rencana ini dibahas dalam rapat yang digelar Ketum PSSI, Erick Thohir dan anggota Exco PSSI. Tujuannya yakni agar pemain muda mendapatkan kesempatan bermain. Selain IIU, ajang ASEAN Cup 2024 juga dijadikan sebagai persiapan menuju Asian Games 2025. Lebih lanjut, Sumarji menegaskan bahwa keputusan menggunakan pemain U22 bukan perintah Erick Thohir semata, seperti yang diketahui, ini merupakan keputusan dari berbagai pihak dan Shin Tae-yong menerimanya. Ya jadi begini, masing-masing federasi kan punya target. 1. Masing-masing federasi itu mempunyai rencana. Masing-masing federasi itu pasti ada program jangka panjang yang harus dijalankan, sehingga semua pasti menyesuaikan dengan apa yang sudah direncanakan jauh-jauh hari dari federasi. Jadi bukan keputusan Ketua Umum Indonesia menurunkan sebagian besar pemain U22 itu bukan serta-merta langsung itu tidak. Tapi berdasarkan rapat Ketua Umum yang dihadiri seluruh Exco, dan kita sepakat oke bahwa untuk AFF tahun ini 2024 Indonesia akan menurunkan sebagian besar U22 karena akan dipakai untuk persiapan SEA Games dan regenerasi, ucap Sumarji. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan target yang diberikannya untuk pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Turnamen itu akan berlangsung pada 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung di grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 bersama Timnas Vietnam, Timnas Filipina, Timnas Myanmar dan Timnas Laos. Namun, skuad Garuda tak akan menurunkan tim utamanya karena ajang ini tak masuk dalam kalender FIFA. Oleh karena itu, PSSI beberapa waktu lalu memastikan tim Merah Putih akan diperkuat para pemain muda di AMEC 2024. Mayoritas dari mereka berasal dari klub Liga 1. Kendati demikian, Erick memastikan Shin bakal tetap menahkodai Timnas Indonesia di ajang tersebut. Pasalnya, para pelatih yang menggantikan tugasnya di ajang kelompok umur, Indra Syafri dan Nova Arianto, sedang fokus mempersiapkan para pemainnya yang bakal mentas di Piala Asia U20 dan U17 2025. Kan Coach Shin Tae-yong akan memimpin, saya sudah beri kesempatan. Waktu itu sempat ada pembicaraan Coach Indra Syafri yang memimpin, kata Erick, kepada awak media saat ditemui dalam acara di Bali United Training Center, Gianyar, Bali, Sabtu 23 November 2024. Dan saya putuskan Coach Shin Tae-yong, karena memang Coach Indra lagi fokus U20. Dan Coach Nova Arianto fokus di U17, imbu Menteri BUMN itu. Soal target di Piala AFF 2024, ingin Shin mendapat hasil terbaik. Kata dia, kompetisi ini menjadi kesempatan apik bagi Timnas Indonesia untuk melakukan regenerasi pemain. Ya sama targetnya kalau ikut, kita harus berikan yang terbaik. Dan ini kesempatan pemain muda kita U22 untuk bisa mulai menggantikan para pemain senior kita yang sudah di atas U23, jelas Erick. Akan tetapi, Erick tak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan target terbaik itu. Ia tak menyebut Timnas Indonesia harus juara di Piala AFF 2024 atau tidak. Kami mau yang terbaiklah apapun nanti, kita lihat hasilnya, pungkasnya. Pemain PEC Zwolle tersebut mengaku telah mendapatkan dorongan dari sang kakak, Tijjani Reijnders, status sebagai warga negara Indonesia, WNI, didapatkan Eliano Reijnders pada 30 September 2024 silam. Pemain sayap PEC Zwolle tersebut mengambil sumpah di Brussels, Belgia. Dirinya melakukan sumpah bersama Mes Hilgers. Eliano Reijnders mengaku sangat bangga dengan membela skuad Garuda. Indonesia jadi negara asal ibu dan kakek neneknya. Sebuah kebanggaan bagi saya, ujar Eliano Reijnders dilansir bolasport.com dari Tuto Mercato Web. Ini adalah negara asal ibu dan kakek nenek saya, dilanjutnya. Darah Indonesia Reijnders bersaudara diwariskan oleh sang ibunda. Ibu dari Reijnders, Angelina Lekatompesi merupakan wanita berdarah Ambon yang lahir di Jakarta. Sementara ayah Eliano merupakan ex-pesepak bola profesional, Martin Reijnders. Kakak Eliano, yaitu Tijjani Reijnders juga merupakan pesepak bola. Tijjani Reijnders merupakan pemain bintang di klub AC Milan maupun timnas Belanda. Eliano Reijnders pun bermimpi bisa mengulang fenomena Jerome Boateng dan Kevin Prince Boateng di Brasil 2014 sebagai kakak adik yang bertemu dalam ajang Piala Dunia mewakili dua negara yang berlawanan. Saat itu, Jerome Boateng memperkuat Jerman, sementara Kevin Prince membela Panji Ghana. Eliano merasakan untuk menghadapi Tijjani Reijnders kian terbuka usai timnas Indonesia menang 2-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu saja, ujar Eliano Reijnders tutur Eliano Reijnders dalam wawancara dengan Corriere dello Sport. Dilansir dari Tuto Mercato Web.
Dan sekarang, setelah kami mengalahkan Arab Saudi, peluang itu semakin besar. Akan sangat indah bisa menghadapi Belanda dan kakak saya, ujarnya. Keputusan Eliano Reijers untuk membela timnas Indonesia juga datang karena dorongan keluarga, termasuk sang kakak. Tijani Reijers, Tijani, berkata, jika itu yang kamu inginkan, lakukan saja. Ya, ujar Eliano Reijers yang kini telah mencatat 1 penampilan bersama timnas Indonesia. Orang tua saya mengatakan hal yang sama. Sekarang mereka tidak sabar menantikan duel antara kami di tim nasional. Setelah sebelumnya bertemu di Liga Belanda, kata pemain berusia 24 tahun itu.